Dibilangnya istirahat kuda. Betul. Betul. Itu bisa jadi efeknya karena memang ada permasalahan di dalam pinggulnya dia. Nah karena itulah makanya dia perlu untuk memperbaiki. Yang paling utama berarti dia harus mencoba memperbaiki posisi sholat dia. Hah? Serius, Ustaz? Bukan posisi duduk? Bukan Posisi tidur? Tadi nih, kan kita kan suka pegel ya. Itu paling enggak kita harusnya memperbaiki atau kita mengecek posisi sholat kita. Gimana Orang caranya? bisa sholat kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara Fajri. Waalaikumsalam. Kita menjadi terdakwa hari ini. Luar biasa. Antum kayaknya bajunya bagus banget. Saya harus kuning. Ini dari TikTok loh, Tat. Oh, itu punya istri antum ya itu ya? Enggak lah, beli ini punya aku emang. Oh, enggak punya istri antum? Enggak. Yakin antum? Enggak punya. Aku punya istri. Enggak, aku ngelihat itu kayak ibu-ibu kayak itu. Serius? Iya, itu kayak ibu-ibu tuh. Ini tuh justru kayak Intel loh, Tat, kayak polisi kalau di ini. Emang Intel pakai baju kayak gitu? Polisi tuh suka pakai kayak gitu. Setauku kalau Intel tuh nggak mau untuk kelihatan gitu maksudnya. Kemarin antum nggak hari Sabtu ada Intel di sini. Pembahasan kita kok ke situ. Apa nih jadi? Hari ini kita mau ngelanjutin yang kemarin. Gimana Ridho udah berhasil menaikkan berat badan dari yang kita kasih tahu kemarin? Dia Ridho sekarang jualan rendang. Malah bukan kurma ini makan tadi. Iya, dia karena kurma itu banyak produk-produk Israel. Betul. Karena itu dia jualan rendang. Betul. Sama-sama hitam. Iya, sama-sama hitam. Karena itulah dia jual produk-produk khas Nusantara. Ya, jadi rendang kuali hitam. Dan dia punya tagline. Diusulkan sama Pak Haji. Katanya kelezatannya bikin kamu tidak bisa berkata-kata. Kayak Ridho. Itu relate. Puasaku hilang pahalanya nih. Oke, gimana nih ceritanya? Nah, kemarin kita udah bahas tentang input. Itu makanan-makanan dan lain sebagainya yang ternyata banyak banget manfaat yang. Tapi proses dan output belum? Belum. Ini masih input nih? Enggak, ini proses. Ini sistem. Nanti abis itu kita ngomongin output. Oh, berarti ini input, ini proses sekarang. Ini proses. Atau sistem. Lalu nanti output ya. Itu output. Tapi hari ini kita cuma mau bahas satu surat yang di dalam Al-Qur'an. Ini kalau enggak salah Al-Ahzab 21. Ya. Allah bilang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Berarti kan ngomongin sistem berarti ngomongin secara tubuh lebih besar nih. Ya. Ternyata di dalam Islam laqad kana. Apa artinya Ustaz? Sungguh-sungguh ada lakum bagi kalian. Fi Rasulillah. Jadi kalau sudah ada lam takkid terus ditambah qad, ini penegasan yang betul-betul dan gak mungkin ada gitu. Iya, fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah uswatun hasanah. Uswah itu artinya adalah sebuah contoh lengkap. Jadi menyeluruh semuanya komplit dan itu bisa ditiru, itu uswah maksudnya. Oke, lanjut gimana? Berarti uswah, berarti betul. Jadi kan dari semua hal di dalam kehidupan Rasul tuh bermanfaat. Dan terutama Rasul tuh nggak pernah sakit kecuali pas diracun. Iya, pas diracun itu doang. Dan selebihnya Rasul kayak kok bisa ya orang nggak sakit dan kuatnya luar biasa gitu. Nah, aku jadi kepikiran, oh berarti nih semua hal yang Rasul lakukan itu berarti betul. Dan semua kalau kita mengikuti, kalau mengikuti mungkin agak berat ya. Mencoba mengikuti beberapa hal aja, itu pasti efeknya sangat luar biasa gitu. Nah, ngomongin tentang masalah kesehatan, pasti kan Rasul juga orang yang paling sehat. Maka kita harus tahu dulu dasarnya bahwa ternyata sembuh itu dari Allah. Oke, ini pasti doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ya. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Dan ketika aku sakit, maka dia adalah Allah yashfin yang menyembuhkan. Betul. Dan memang ketika ini akidahnya keren banget menurutku. Karena ketika sakit itu kita tuh pasti yang bilang tuh Allah dulu nyembuhin. Bukan berarti kita langsung ini gimana. Harusnya kita ke Allah dulu gitu. Dan aku tambahin ya, ini adalah doa ketiga setelah bersyukur atas hidayah. Yang kedua adalah bersyukur atas makanan dan minuman. Makanan minuman. Berarti kan setelah hidayah, iman, input dulu makanan dan minuman. Nah, setelah itu baru bicara tentang mental seorang yang sakit. Betul. Dan dia harus utamanya adalah gimana caranya biar bisa aku ini disembuhkan oleh Allah dulu. Dan ketika aku sesuatu hal yang terjadi dalam diriku, ini Allah dulu nih aku datengin, bukan yang lain dulu. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Luar biasa antum. Aku tidak bisa berkata-kata. Terus belum makan rendang ya. Belum makan rendang. Terus kemarin itu pas lagi aku belajar ternyata ada satu bagian di dalam tubuh manusia ini yang kalau kemarin Ustadz bilang pusar itu sebagai apa kemarin? Titik keseimbangan. Point of balance. Ya, ada lagi ternyata ternyata dalam penelitian tulang ekor itu juga termasuk kunci di dalam tubuh kita. Oh iya. Iya, lihat ya. Bukannya kunci daripada hidup kita tuh sabar.
Betul, itu kehidupan yang lain ya. Oke, baik. Nah di sini dibilang tulang ekor itu berfungsi menahan beban tubuh sekaligus pusat gravitasi tubuh. Iya. Nah itu secara penelitian dilakukan oleh siapa nih? Shalom Festival gitulah. Itulah kenapa kalau antum nonton Dragon Ball itu Son Goku kalau dipotong buntutnya, itu dia nggak bisa jadi gorila. Iya betul. Tapi kan itu buntut. Iya itu buntut. Kan? Oh iya benar, tulang ekor. Tulang ekor kan ekor. Iya betul. Nah kenapa? Karena memang betul ternyata bagi semua binatang-binatang yang berekor, ekor itu adalah pusat keseimbangan. Maka kalau monyet antum ekornya antum potong, itu manjatnya dia susah tuh. Iya, karena pusat keseimbangan. Menarik. Nah terus di sini ada lagi sih hadis yang ngasih tahu, cuman aku belum masukin tapi aku udah tulis di sini. Iya gimana? Ini dalam hadis riwayat Muslim. Ya tentang ini ya, tentang azbutanab ya. Iya betul. Iya, gimana? Dia bilang kan ya semua anak Adam itu akan dimakan tanah kecuali tulang ekornya. Dan dari tulang inilah nanti tuh jadi kita ketika dibangkitin itu diceknya bukan ini mana nih muka Felix yang mana enggak, tapi dicontohin dari tulang ekor dia. Itu aku pernah baca tapi aku belum memverifikasi ya. Oke. Katanya itu kalau orang-orang Buddha itu kan dikremasi tuh. Iya. Nah semuanya tuh hancur tulang-tulangnya kecuali satu bagian kayak biji beras. Iya betul. Biji beras. Iya benar. Ya, kayak beras. Benar. Nah itu segitu doang azbutanab. Iya betul. Dan itu memang secara penelitian memang pernah dibakar, pernah itu nggak bisa hancur. Dan memang secara penelitian ini sangat luar biasa itu. Terus ternyata kalau misalnya dibilang ini adalah sebagai gravitasi tubuh atau keseimbangan kita, ini relate juga dari ini. Kalau orang bermasalah dengan balancing dia pasti akan berantakan nih badannya. Ini merupakan bagian daripada cara tubuh menjaga keseimbangan. Betul. Jadi kalau seandainya ada masalah di satu tempat, tubuh akan mengkompensasi di tempat yang lain. Betul. Contoh gampangnya kayak misalkan antum biasanya menanam. Ya, menanam. Pot itu kalau dia pot normal, dia pasti otomatis akan atasnya tanamannya begini. Ya. Tapi kalau potnya nggak benar, kita miringin aja. Potnya begini, dia begini. Iya. Dan itu dia pasti bakal tetap ngelurusin. Betul. Cuman dia bahasanya apa ya? Apa adaptasi? Dia akan mengadaptasi betul. Ya, Makanya kalau misalnya ada orang yang pinggulnya dia naik, otomatis misalkan pinggul naik kiri nih. Ya. Dia pasti ininya bakal naik dan palanya bakal miring ini. Ya, karena dia harus jaga keseimbangan. Betul. Contohnya apa tahu nggak? Yang sering terjadi. Orang tahiyat. Tahiyat terus kan kemudian kan begini nih. Oh iya, pas begini ya. Dia pasti begini ya. Ya kalau kan palanya gini. Iya betul. Ya kan? Kalau nggak gini nih, kan dia kan ini. Iya betul. Jadi kayak gini. Nah, itu aku sering banget lihat. Efeknya adalah orang kayak gitu kalau aku perhatiin ya. Ini aku sholat untuk merhatiin orang ya. Jadi aku kelihatan lah intinya. Aku kan sering masbuk ya. Dan itu nungguin dulu, ngitung dulu. Enggak. Mana nih yang nggak benar. Jadi ketika ada orang sholat ya. Ketika ada orang sholat, ternyata nggak semua orang sholat tuh lurus. Betul. Kadang-kadang dia begini. Betul. Kadang-kadang dia begini. Betul. Dan aku sadar pun kadang-kadang aku juga gitu. Betul. Contoh ya. Aku tuh kalau misalnya ngangkat kaki tuh biasanya kaki kananku yang kuangkat. Karena? Nah kalau kaki kananku angkat, ini otomatis pinggul kan naik miring. Sebelah. Nah maka kalau aku begini, aku akan beginilah. Menyesuaikan. Lihat nih badanku. Berarti badanku begini nih. Betul. Ininya begini. Iya. Palaku akhirnya kemudian begini. Benar. Nah kalau aku sesuaikan dengan angkat kaki kiri. Gantian. Bukan dijadiin satu. Dua-duanya kalau enggak. Oh ya itu agak mendingan. Ya. Tapi kalau misalnya di dua-duanya tuh kadang ketika kita menyilangkan kita bersila, itu masalahnya adalah kadang suka tulang ekornya tuh yang masuk. Oh gitu. Efeknya adalah nanti tulang ekornya masuk, tulang yang depan keluar. Maju dia. Jadi begini. Tahiyat maksudnya. Jadi tahiyat. Iya, oke. Kalau dia ini bersila sering kali tulang ekornya masuk masuk ke dalam. Betul, dia kan begini jadi ini. Kan enaknya kalau bersila begini kan ya. Ketika begini pasti badannya tuh akan cekung. Kesian dong. Betul. Oke, efeknya bukan ke situnya, Efeknya bukan cuma ke punggungnya, tapi ke leher. Oh, ke leher. Ya juga ya. Ke leher. Tapi beda ketika pada saat kita nyoba duduk simpuh. Oke. Kalau kita duduk simpuh, itu Rasulullah. Betul. Rasul ketika nerima wahyu aja kan simpuh kan dia kan ya. Dan betul. itu kuat berapa lama tuh, luar biasa. Aku gak kuat ya gitu serius. Iya kayaknya kan. Mungkin karena mungkin karena dari dulu aku gak pernah duduk simpuh ya kali ya. Aku tuh kalau halkoh ya, yang lain tuh bisa 2 jam duduknya sama. Aku gak bisa, aku setiap 15 menit pasti ganti. Aku pasti begini tante. Itu terbiasa judi ya kayaknya. Nah itu efeknya jadinya bisa nyambung kepada leher karena semua itu nyambung. Dan yang paling utama ya adalah tulang ekor. Berarti tulang ekor ini penting banget buat dijaga. Dulu pernah main ular-ularan gak? Pernah. Yang itu loh ular-ularan yang ada. Iya. Jadi kan kalau kita gerakin ini lehernya. Iya betul. Nah itu efeknya kayak gitu akhirnya. Makanya kalau misalkan sekarang mau teman-teman memperbaiki sistem tubuh, minimal paling enggak
menjaga keseimbangan. Betul. Misalkan dari postur duduk aja. Ya, contoh ya. Ini kelihatan nggak sih kalau aku berdiri? Kelihatan nggak sih? Aku berdiri kelihatan nggak? Aku berdiri. Oke, contoh ya misalnya ya. Kadang-kadang kan ada orang berdiri kan begini ya. Betul. Ini kan berdiri sempurna nih. Iya. Kadang-kadang ada orang berdiri gini. Kaki kuda dibilangnya, istirahat kuda. Betul. Betul. Itu bisa jadi efeknya karena memang ada permasalahan di dalam pinggulnya dia. Nah karena itulah makanya dia perlu untuk memperbaiki. Yang paling utama berarti dia harus mencoba memperbaiki posisi sholat dia. Hah? Serius, Ustaz? Bukan posisi duduk? Bukan posisi tidur? Tadi nih, kan kita kan suka pegel kan ya. Itu paling enggak kita harusnya memperbaiki atau kita mengecek posisi sholat kita. Gimana Orang caranya? bisa sholat kayak gini. Itu bawa itu. Bawa ini yang kecil. Nah, yang kecil. Nah, itu bawa tuh. Nih, nah. misalnya nih ya. Ya. Kan kita sholat nih. Ya. Kita sholatnya kadang lihat gak sih ada orang yang kakinya tuh ngebuka banget. Ya. Biasanya itu ini tuh apa namanya bocah-bocah tuh. Iya. Itu ketika sholat itu tuh kalau dia begini di awal kita pasti jatuh dia. Karena kakinya begini terbuka, ya. Dan kaki terbuka otomatis apa yang bakal masuk tulang ekor pasti masuk. Hah? Dia pasti bakal lemah. Coba nih Tan. Lemah apa? Dia pasti agak lemes orangnya. Oh lemas, kirain lemah yang lain. Ketika ini misalnya dia buka gini. Ya. Buka gini ya. Dan itu pasti punggungnya bengkok. Oke. Terus kemudian ketika dia mencoba untuk menekan gini, dia bilang setahu suku hukum itu lurusin kakinya. Ya. Nah itu tuh salah satu cara buat kita buat bisa kuat, makanya di itu kan di sini ya. Dan kakinya tuh aku pernah ikutan tuh emang harus lurus kan. Memang. Nah itu dia salah satunya buat menguatkan badan kita. Oke. Nah salah satu di situ tuh. Ya oke, berarti dia harusnya kakimu begini ya. Harusnya begini, bukan kebuka. Kalau gini Wing Chun. Kalau gini jadi langsung gini dia. Iya langsung Wing Chun. Nah itu kayak gitu kurang lebihnya ketika pada saat kita lihat bahwa perlu adanya balancing dalam tubuh kita. Oke. Nah berarti pertama kita mesti memperbaiki. Dan dibukanya selebar bahu. Jangan lebay gitu. Jangan lebay. Iya. Atau jangan juga gini. Iya benar. Gara-gara nggak mau sentuhan sama orang. Iya betul. Ya, makin sini makin nggak mau kan ya. Nah itu pokoknya inti itu perbaiki berdiri saja itu udah sangat luar biasa. Kalau badan nggak ada ngaruh. Kalau badan nggak, biasanya kalau badan itu gerakan yang lain. Gerakan yang lain. Misal kadang kita suka sakit pinggang. Ya. Sakit pinggang itu berarti bisa dicek rukunya masih kurang bagus. Wah aku rukunya kurang bagus. Wah aku nggak bisa ngomong gitu. Kalau antum. Jadi ketika ruku itu memang Risiko harusnya. Tuh berarti. Benar. Salah satu risiko. Risiko tuh emang dia susah buat ruku itu kepanjangan. Karena kepanjangan makanya dia agak susah. Makanya dia lebih suka sholat sendiri kan. Oke. Alasan ya. Jadi ketika pada saat sholat itu harusnya ruku posisinya itu kita tuh harus benar-benar lurus semuanya. Bentuk L. Makanya kan kalau misalnya di dalam hadisnya itu dikasih tahu ketika kita ruku itu harusnya kalau ditaruh air itu dia nggak akan menggenang ke tidak akan jatuh. Nah kalau bisa sampai gitu itu nge-stretch banget kan ke pinggang. Makanya ketika pada saat ruku ada orang yang naruh tangannya di bawah lutut atau di tulang kering. Biar lurus ya. Di tulang kering kan. Pada sebenarnya harusnya tetap di lutut. Karena itu posisi paling lurusnya harusnya kita. Nah dari situ aja dengan cara sholatnya Rasul itu udah ngasih tahu ini loh caranya sehat. Oke, dengan gerakan. Dengan gerakan. Terus yang ketiga posisi apa lagi? Posisi sujud. Berarti sujud. Ini gimana cara ceknya ya kita ya? Gampang, Ridho aja lihat. Coba Ridho. ini gampang gini. Ketika kalau kita kebuka, ya, otomatis kan ini kan mundur. Ya. Ya kan, kalau mundur dia pasti kan terlambat. Ya. Nah, kalau begini kan nggak mungkin kita jalan begini kan. Ya. Ya kan, dia otomatis bakal harus meluruskan ini kan. Tariklah dia. Ya kan, nanti efeknya kemana? Ke organ yang lain. Waduh, sedih aku lihat ya. Iya begitu makanya akhirnya. Itu Ridho maksudnya. Banyak juga sih. Banyak yang lain. Aku pun sekarang ngerasa mungkin agak kurang balance karena udah mulai sakit pinggang lagi. Berarti itu rukunya kurang lama. Berarti aku kurang lama rukunya nih. Atau jangan-jangan jarang sholat. Oke. Nah kurang lebih jadi kayak begini ketika pada saat tubuh orang tuh nggak balance. Atau kayak gini. Oh ya ini yang tadi ya duduknya berdirinya satu kaki. Akhirnya banyak orang kena permasalahan di dengkul. Aku ini kayaknya stress and pain. Iya, mungkin bisa jadi memang jalannya tuh harus lebih dibiasakan untuk jalan lurus, kakinya tuh dan langkahnya lebih tinggi. Makanya dulu sultan tuh begini ya. Betul. Makanya mereka kuat-kuat kan. Iya sih. Nah, makanya. Tapi kalau gini pegel aku gimana? Bener, makanya dikombinasi. Jangan selalu kayak gini aja. Encok lama-lama. Iya. Makanya pelan-pelan istirahat lagi, tapi dicobain dibiasakan untuk supaya biar bisa yang itu yang lebih banyak dibandingin yang biasanya gitu. Perbaiki posisi nonton Anda. Duduk yang benar. Duduk yang benar. Simpuh, sujud. Tahu nggak? Kemarin itu ada temanku tahu nggak? Dia itu ininya diperbaikin.
Gimana maksudnya? Si Wips, tau gak si Wips? Iya Wips kenapa ini? Jadi dia tuh kalau lagi tidur. Oh kecengklak. Iya gini nih. Oh. Lihat nih. Oh iya pernah lihat aku nih, juga. Kita kan gini juga iya. Kan. Nih ternyata kelingking ini. Iya. Ini penting banget loh. Iya. Lu misalnya kayak gini-gini terus lama-lama nanti ini gak bisa masalah kemana-mana. Terus ininya gak bisa bergerak. Betul. Tanyalah Wips coba. Jadinya kram. Iya, ujung-ujungnya nonton kan begini kan. Iya. Ternyata parah tuh. Iya. Ujungnya nanti bisa jadi frozen shoulder. Oh gitu. Gak bisa naik angkat. Kan ada orang yang bisa ngangkat gini tak? Kok masih bisa? Ada tadi yang gak bisa. Aku punya videonya nanti aku kasih lihat ya. Orang tuh gak bisa. Dia gak bisa ngangkat. Okay. Nah itu bisa jadi karena memang aktivitas selalu ini. Karena gini juga. Bisa jadi. Bisa jadi. Okay. Bisa jadi. Ya. Bisa jadi tapi aku gak bisa bilang itu secara keseluruhan. Okay. Nah makanya kita perlu untuk mengembalikan posisi tubuh kita ke fitrah gitu. Oke, intinya adalah gini. Kalau kita fokus pada sesuatu yang contoh ini pinggangku sakit, ini punggungku sakit, itu nggak akan habis-habis. Betul. Tapi yang kita fokuskan adalah coba kita belajar sholat yang benar. Betul. Karena sholat itu sangat membantu tubuh kita untuk kembali fitrah. Betul. Okay. Makanya kan dibilang sama Rasul itu juga suka bilang ke Bilal kalau nggak salah ya. Arihna bis sholat kan. Istirahat kami dengan sholat. Ya, hibur kami dengan sholat. Itu kan sebenarnya hibur itu kan kita tuh memberikan apa sih bahasanya duha itu bersedekah kepada tubuh apa dan sebagainya. Bersedekah pada seluruh sendi. Iya betul kan ya. Itu pun ketika sholat itu kita bersedekah kepada tubuh kita sebenarnya kan. Kurang lebih kayak gitu tuh. Ya, Nah kalau kita lihat ternyata emang Allah itu menciptakan tubuh kita itu semuanya tuh berpasang-pasangan. Berarti harus balance itu. Kalau bahasa orang Cina apa itu yin yang ya. Yin and yang. Ya. Yin itu dingin, yang itu panas begitu. Iya betul. Itu kurang lebih tahu. Aku kan Cina negro. Aku Cina negro. Nah kita lanjutin lagi. Dan ternyata benar. Coba kita lihat ya. Ini aku punya gambar video yang kalau orang bergerak, semua badan itu efeknya bergerak. Coba. Oh ini yang meme-meme itu ya, yang benar. Lepas palanya gitu ya, bukan ya? Enggak, ini bisa diputus ya. Oke. Nanti coba kita putus ini. Ya ini lihat. Nah itu. Lihat kalau tulang bawahnya itu dia masuk mainan ular ya. Iya, naik kan dia lehernya, akhirnya jadi stres tuh di leher. Makanya kita perlu memperbaiki posisi tubuh minimal. Oh gitu. Emang capek sih Dad. Iya. Asli dah. Nah, makanya setiap pergerakan manusia semuanya itu bakal bergerak, nggak mungkin. Iya, ada Brooks. Tuh, apa Brooks? Itu temannya One Piece. Oh ya Allah, iya aku tahu. Aku dengar itu beruk loh. Bukan Brooks. Aku tahu ini semua nih apa nih? Apa? Semua ini adalah otot. Otot betul. Otot-otot yang ngubungin manusia. Betul. Dan itu akhirnya ngebikin semuanya itu jadi bergerak karena dia nempel pasti sama tulang. Coba tuh, ternyata pinggul hubungannya dengan leher. Betul. Efeknya ngefek semuanya makanya. Makanya kalau misalnya kita bermasalah di pinggul karena kita nipotnya, maka semua pasti akan bermasalah. Oke, berarti kalau jangan-jangan orang tuh juga terhambat perkembangan otaknya gara-gara salah jalan ya? Bisa jadi, atau terlambat jalan dan sebagainya gitu. Nah, kita lanjutin lagi Tat. Apa yang biasa Rasul lakukan ketika pada saat kita disuruh untuk membalanskan badan? Nah, Rasul ngasih tahu juga tuh ada 3 olahraga kan yang dianjurkan. Iya, betul, sunahkan. Ada kuda, berenang, sama mana. Itu antum semua bisa Dad. Iya, alhamdulillah. Dan tidak ada yang tidak bisa. Alhamdulillah. Makanya aku memberikan contoh foto antum. Luar biasa. Karena antum berkuda. Ini kalau dilihat sama orang kuda langsung dikomentari kakinya salah. Kakinya salah, megangnya salah. Megangnya salah. Tapi ini pasti masih newbie kan. Tapi yang benar cuma satu. Apa Dad? Coachnya benar. Iya benar. Coachnya benar. Benar. Legend nih. Nah di berkuda itu ternyata itu kalau kita naik kuda itu semuanya tuh bergerak. Iya benar. Efeknya bergerak. Iya kata Coach Aldo kayak diayak kata. Aku punya videonya. Oh, gitu. Ada videonya. Ada videonya nih. Luar biasa. Ini lagi walking, ya kan? Kalau ini trot. Oke. Ketika trot dadanya ke apa namanya? Ada perbaikan. Ini bukannya canter tuh. Ini canter nih. Cepet ya? Iya, canter ini. Bisa antara dua lah. Iya. Tapi kalau untuk pengobatan memang bagusnya di trot. Wah parah saya. Muka Ustadz lagi. Antum pakai apa nih, kita nggak ada video asli nih. Aku nyari nggak ketemu Ustadz. Makanya mohon maaf ya. Nah ini lihat ini ketika walk. Walk. Iya benar. Itu lihat, bagus ya. Nah itu kan. Ini canter nih. Ini canter betul. Nah ini trot ya. Ini canter. Canter juga ya. Nah itu yang kalau untuk pengobatan pelan-pelan itu kita nggak bisa canter. Iya benar. Kayak misalnya orang kalau sakit pinggang nih ya canter. Mati dia. Makanya kemarin kan Rizko diajakin kan. Ayo kita berkuda. Jangan dulu, aku bilang jangan, ntar dulu berkuda. Tapi aku dulu. pernah
pernah ngajak ibuku untuk walking aja. Terus aku tuntun. Ya, jadi cuma jalan aja. Iya. Karena memang dia punya sakitnya sama kayak aku, sakit pinggang. Betul. Ya betul. Akhirnya kalau misalkan kita ngelakuin berkuda, itu efeknya sangat luar biasa. Aku tuh pernah waktu pas lagi nyoba, aku belum pernah kan, aku cuma ngeliat antum berkuda, oh begitu, teori doang. Aku coba naik, begini. Terus bisa. Tapi masalahnya ya, aku punya pengalaman berkuda. Kenapa? Selama gak ada antum, aku tuh baik-baik saja. Emang sekali berkuda sama antum mau jatuh aku. Kapan, yang kemarin itu loh, yang kita pas kemarin keluar itu, yang antum di belakangku itu loh, yang kudaku tiba-tiba lari ke depan. Terus usat injek kaki kiri, dalam pikiranku, telo injek kaki kiri, mana tahu aku kaki kiriku udah di mana. Iya masa gitu ya. Ini sekalinya itu ya. Dan itu aku baru kedua kali aku main kuda. Nah, aku sekalinya sama antum mau jatuh aku. Kan kudaku nggak suka sama antum kayaknya, dia mau meninggalkan padahal antum. Aku jauh loh tadi makanya. Nah itu memang efeknya sangat luar biasa bagus. Kalau misalnya memang. Ya, dan kita tambahin dikit ya. Para royal, para bangsawan itu olahraganya kalau laki-laki dan perempuan itu berkuda. Para royal, para raja, para bangsawan, ratu Inggris dan segala macam itu pasti kuda. Kenapa? Karena kuda itu ternyata membentuk tadi. Betul. Betul. Itu baru secara fisik, belum secara mental ya. Betul. Mental tuh bagus banget memang. Bahkan berkuda ini juga bisa dijadikan sebagai alat terapi ternyata. Terapi orang-orang anak-anak berkebutuhan khusus tuh banyak banget sekarang dijadikan. Karena dia memiliki rasa haibah. Betul. Lanjut. Terus, tadi Anu mau bilang apa? Lanjut lagi. Apa ya? Lanjut aja lah. Banyak banget soalnya kalau misalnya ngomong berkuda. Banyak banget berkuda. Makanya kalau misalnya mau dicobain, cobain betul. Ya, ada banyak stable yang memang berkuda ini salah satu problemnya adalah harganya. Harganya betul. Ya karena memang ngurus kuda juga susah. Tapi hadiah yang Allah berikan tuh banyak banget. Bahkan sampai ke makanannya, yang ngasih makan dan sebagainya, semua tuh dapat berkahnya. Semua tentang kuda itu dari awal, dari ujung hidung sampai dengan ujung buntut kata Rasulullah semuanya berpahala. Tuh dia makanya. Ya, bahkan mohon maaf, kotorannya aja berpahala. Oh ya? Iya, itu hadis. Bahkan kotoran kuda aja berpahala. Sampai kotorannya? Iya, artinya semua kuda itu adalah berpahala. Kenapa? Karena zaman dulu kuda inilah yang menghantarkan hidayah ke seluruh negeri. Kata mereka seperti. Jadi jihad fisabilillah itu adalah salah satunya adalah kuda. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran kan siapkanlah kuda-kuda dan seterusnya. Iya, betul. Makanya ada keberkahan di sana. Nah, itu tadi ngomongin tentang berkuda. Yang kedua memanah. Nih aku ambil yang udah pro nih. Iya. Aku punya lagi foto yang masih baru mulai. Padahal ini baru pertama kali aku megang panah horsebow. Ya, ini baru pertama. Ini masih banyak salah. Ini masih tapi banyak udah salah. Ya? Udah lumayan. Tapi masih banyak salah. Lihat tuh matanya salah. Ini aku yakin juga berdirinya juga salah. Bentar, Tat. Aku tuh masih belum ngerti. Dari mana kan anggaplah kita lagi basic mau nanya tentang masalah memanah. Jadi memanah itu kan harusnya kan begini kan? Ini tuh sampai di sini. Terus ini tuh nggak boleh gini kan? Nggak boleh. Itu antum udah salah tuh. Kenapa? Coba. Karena ada 3 yang lurus dalam panah. Pergelangan tangan kiri, pergelangan tangan kanan, dan juga siku. Jadi nggak boleh begini, tapi harus begini. Betul, harus lurus. Oh begini. Jadi ada 3 yang lurus. Dan itu banyak banget kan ibrohnya. Ya, banyak banget ibrohnya. Salah satunya memang ini adalah salah satu cara kesehatan yang Rasul juga ngajarin. Jadi ketika pada saat orang memanah itu, ini salah satu yang aku paham, nanti aku coba tambahin. Orang ketika memanah itu kadang ada orang yang memang dia susah sesak napas. Diafragmanya terbuka. Diafragma terbuka. Makanya kan ada Robis Sodir itu kan bisa dibukakan dada kan ya. Betul. Nah, salah satunya itu dengan cara ya coba dengan memanah. Ustadz Hanan sembuh asmanya. Betul, karena sering memanah kan. Bahkan beliau kan setiap hari minimal 100 kan. Iya, betul. Ya, itu memang jadi cara. Itu dulu sih, sekarang enggak tahu. Kayaknya malas dia udah sekarang. Bukan itu jadi kayak gitu dan kalau misalnya mau lebih balance lagi, belajar itu enggak cuma satu arah doang. Makanya ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang bolos sampai ini aku masih nggak akal tuh gimana caranya. Nah, itu sampai kayak begitu. Biar supaya rongga dadanya itu terbuka. Nah, salah satu cara lagi buat bisa membuka rongga dada itu dengan cara berenang. Luar biasa. Berenangnya keren banget ya. Berenang. Oh, tambah lama tambah kecil ini. Aku dapetnya dari Facebook ini. Aku cari Felix Xiao berenang nggak ada ternyata. Nggak ada ya. Ini dia Umbul Ponggok nih aku tahu nih. Betul. Bukan. Ini ya benar Umbul Ponggok. Ya benar. Yang kayak gini nggak ada lagi. Iya, ini mata airnya. Mata air betul. Nah, ini ketika pada saat berenang ternyata ini pun olahraga yang balancing. Ngebalancing karena semuanya bergerak. Iya. Antum nggak ada foto antum sendiri apa pakai fotoku nih? Aku ada foto yang di sini tapi di crop dulu nih. Foto rame tapi aku ke crop. Semuanya bergerak. Makanya
banyak banget manfaat dari berenang juga. Salah satunya adalah orang yang asma juga bisa terapi di situ. Orang sakit pinggang itu berenang pun bisa jadi solusi. Bener, karena dulu tuh justru pas awal-awal aku sakit disuruhnya terapinya berenang. Bahkan cuma jalan doang kan? Iya, karena gini, ternyata hadisnya itu berurutan. Berenang, memanah, dan berkuda. Oh, itu jadi leveling bukan? Itu leveling. Berarti pertama tuh harusnya berenang. Iya, jadi ada ulama yang membahas berenang disebut terlebih dahulu, lalu kemudian memanah, baru berkuda. Kenapa? Karena menurut para ulama, berenang ini adalah melatih bagian atas dan bagian bawah. Kalau core-nya adalah pinggang, maka atasnya adalah pinggang ke atas, pinggang ke bawah adalah bagian bawah. Dan memanah itu melatih badan bagian atas. Dan berkuda melatih badan bagian bawah. Nah, berarti ininya dulu berenang dulu, atas bawah dulu dibuat normal dan melatih nafas. Di sini kemudian nafasnya diperbagus, baru kemudian bawahnya dikuatkan. Debak. Dan puncak di antara kekesatrian ini adalah berkuda sambil memanah. Horseback archery. Iya, jadi atas bawah udah dilatih. Iya. Atas dilatih, bawah dilatih sambil berkuda dan memanah. Atas bawah dilatih tapi di atas kuda. Jangan perempuan. Ya. Bahaya. Ya, nanti kalau antum perempuan, antum nggak lihat itu si Mega yang main volley. Yang mana? Oh iya. Iya, aku bayangin kalau misalnya contoh suaminya itu kalau dia lagi emosi ya, bisa kena tempeleng, itu bisa jadi nggak balik lagi. Itu berapa kilometer per jam ya? Wafat. Selesai. Makanya ternyata ini tuh pas belajar kuda juga kan. Kita pertama kali harus belajarnya seimbang kan? Seimbang. Aku pertama naik aja, ini harus gimana aku bilang. Lah aku jalan aja gak seimbang. Kakinya aja susah kan? Iya betul. Kata dia apalagi harus ngempitin. Iya, karena makanya, aku pas main kuda langsung, pas belajar kuda langsung dikasih tau coachnya. Encok. Bagian kiri antum lemah. Kelihatan ya? Iya kelihatan. Karena kebuka enggak? Bukan, karena kuda ini akan respon berdasarkan keseimbangan kita. Maksudnya gak ngerti. Contoh ya, kalau misalnya kiri kita lemah ya, nanti kuda itu akan ke kiri terus. Oh malah beloknya ke kiri terus? Beloknya ke kiri terus. Karena kita kan ke kanan. Kiri kita nggak mijak. Oh, makanya dia lebih kuat. Jadi kalau orang yang sudah pro itu nggak usah pakai tangan, bisa ngendalin kuda. Makanya pada banyak horseback cukup itu cuma gravitasi aja, asik, sama perasaan hati. Asik. Antum udah nyampe situ? Belum. Aku bagian yang tadi tuh yang ke kanan, yang ke kiri terus itu tadi. Iya benar. Iya, atau ke kanan terus gitu. Benar. Aku waktu itu pas lagi nyoba ini kram kram. Iya. Dan ternyata memang salah satu bukti kekuatan laki-laki itu adalah ketika dia berkuda dia kuat. Maka antum lihat aku kuat kan. Luar biasa. Benanam dan sebagainya. Kalau sudah bisa menunggangi kuda, bisa menunggangi yang lain. Yang lain. Iya, seperti menunggangi para politisi-politisi ya. Sudah ya tadi. Ya sudah. Nah gitu. Jadi ini bisa jadi kita jadikan sebagai habit sekali ya. Minimal kita mencoba sekali aja. Ada satu yang perlu aku cerita. Jadi gini ya. Kalau masih belum relate tentang kuda dan kekuatan, aku mau cerita gini. Oke. Para sahabat kan ketika pergi ke Tabuk itu kan cuma beberapa yang naik kuda ya. Ya kan ya. Dan mereka gantian. Kenapa? Karena mereka gantian. Kalau nanti ada yang capek jalan, mereka naik kuda. Fun fact adalah ketika aku belajar naik kuda, aku lebih capek daripada jalan. Maka aku bayangin gini, 5 kilo aku naik kuda, mendingan aku jalan kaki 5 kilo. Nah efeknya ternyata 45 menit naik kuda itu sama dengan 1 jam lebih kita nge-gym. Iya, tapi itu kan kalau kita latihan. Betul. Berarti kan kita bayangin para sahabat dan Rasul sekuat apa. Kuatnya kayak gimana bener. Artinya aku gini, kalau di zaman Rasul ya aku pikir gini. Wah mati aku kalau suruh naik kuda, kenapa? Sampai sana udah mati aku dibunuh orang. Turun aja udah gak bisa. Udah kan? capek. Iya, bener. Jalan aja udah gak bisa. Bener. Padahal Rasul dan para sahabat menjadikan kuda sebagai cara untuk transportasi. Naik kuda lebih enak daripada jalan kaki. Betul. Karena naik kuda gak capek. Nah kalau kita naik kuda lebih capek. Nah itu masalahnya. Jalan kaki. Makanya kita harus latihan. Dan ternyata memang selain ini jalan kaki pun dijadikan sebagai cara ketika Rasul menjaga kesehatannya. Oh iya, karena Rasul jalannya seperti menuruni bukit. Dan itu memang nggak kayak kita sekarang mencela-mencela jalannya gitu. Nah itu makanya kelihatan kekuatannya seorang muslim tuh kayak gimana gitu. Antum nggak lihat aku jalan, nggak ada foto aku jalan apa? Antum cepet banget jalan tuh. Iya, jadi nggak bisa difoto. Nggak bisa difoto tuh, ngeblur semua. Kalau aku berarti naikin tahun. Naik awan ya. Naik awan ya. Ya gitu. Jadi kalau misalnya yang ini masih kita belum bisa, berarti minimal jalan kaki kita yang kita perbaiki. Ada nggak contoh jalan kaki? Belum ada. Belum ada. Ada sih banyak di YouTube, tadi aku mau ngambil. Ya, teman-teman bisa cari bagaimana cara jalan Rasulullah. Kalau cara jalan Rasulullah seperti menuruni bukit, berarti pasti itu condong ke depan. Betul, condong ke depan. Dan dia nggak lambat.
Pasti dia cepat. Dan dia melangkahkan kakinya sangat sempurna. Betul, dan lebih jauh. Dan lebih sekarang jauh. Kan jalannya gitu. Betul. Dan lain sebagainya. Mau aku praktekin sini tapi nggak cukup. Nggak cukup. Iya. Takut nyampe tembus sampai rumah. Iya betul. Jadi nanti lah ya. Nanti. Nah jadi kurang lebih kayak gitu ketika pada saat kita ngomongin perbaikan sistem. Apakah ketika waktu itu, tapi kalau misalnya sistemku sudah ternyata nggak bisa, ini kan kalau mau diterapi sebenarnya. Kuda itu adalah leveling setelah diterapi kalau misalnya mau penyembuhan. Jadi bukan yang awal justru. Karena kalau di awal nanti dia pasti bakal ngerasa malah makan gak enak. Makanya awalnya harusnya diterapi dulu. Terapinya biasanya ke biomekanik dan sebagai terserah. Name it, itu apa aja. Berarti ini kalau kayak angkat beban, ini tuh sudah kayak ada bebannya. Ada bebannya. Ya, betul. Untuk memperbaiki badan kita. Betul. Tapi awal-awal kita perlu menormalkan fungsi-fungsi dulu. Betul. Sebelum ke sana. Betul. Kurang lebih kayak gitu. Nah, makanya kesembuhan itu milik Allah. Cuma cara kita mencapai kesembuhan itu perlu kita perbaiki juga. Nah, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Udah yakini dulu ini. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Jika suatu obat itu tepat untuk sebuah penyakit, maka dia akan sembuh dengan biiznillah. Berarti ini yang memberikan kita sebuah pemahaman bahwasanya kewajiban ketika sakit itu bersabar pada Allah. Betul. Bukan berobat. Setelah bersabar baru berobat. Betul. Mencari dan sebagainya. Jadi jangan hopeless juga ketika pada saat berobat. Ini gue nggak sembuh dengan ini dan secara adabnya ternyata kita tidak diperbolehkan menyalah-nyalahkan. Kemarin gue kesini dan sebagainya, itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Karena kita seolah-olah merasa bahwa kesembuhan itu dari obat. Betul. Bukan dari Allah. Betul. Atau datang dari ikhtiar kita. Makanya kita harus tipis-tipis memang ketika pada saat menjadi seorang pasien dan juga seorang terapis ataupun orang-orang di medis itu. Kenapa lu sakit lu gak mau ke dokter? Syirik lu. Enggak juga. Gak bisa. Tapi kita tetap ke dokter. Betul. Cuma ketika dokter memberikan kita obat, itu adalah bagian daripada ikhtiar. Betul. Sedangkan kesembuhan hanya dari Allah. Itu jadi penting sekali. Iya, jangan sering-sering kan aduh sakit kepala, Panadol gitu. Jadi jangan hati-hati aja dengan itu, tipis, karena banyak para satu-satu bilang itu tipis banget. Hati-hati cuman gara-gara obat satu butir doang, kita jadi mempunyai rasa syirik di dalam situ. Betul. Gitu. Alhamdulillah kemarin aku minum ini jadi sembuh. Iya, ngeri tuh Aku kemarin dapat kejadian kayak gitu, aku tanya emang itu nggak boleh? Coba antum bayangin bla bla bla. Oke, berarti nggak boleh. Iya, memang harus hati-hati ya. Kesembuhan hanya dari Allah. Betul. Harus diulang-ulang gitu. Nah, yang harus kita yakini adalah sabda Rasul tentang dari Abu Hurairah. Tidak ada penyakit yang Allah ciptakan kecuali telah Allah ciptakan obatnya. Kecuali dua hal. Mati dan juga tua. Pikun. Betul. Dua ini aja. Berarti sisanya ketika kita mendapatkan rasa sakit terus kemudian kita nggak sembuh, coba kita tetap berserah kepada Allah, kita ikhtiar yang baik. Ingat cuma dua kok yang Allah kasih tahu, kalau yang nggak ada sembuh itu cuma dua. Sakit tua dan juga meninggal. Dan juga nggak harus sembuh. Nggak harus sembuh, betul. Artinya ya bukan kita meminta ya, tapi kadang-kadang ada orang kan yang berkata-kata gini, Ustadz gimana kalau saya tuh udah sakit lama, udah berdoa pada Allah tapi nggak sembuh-sembuh. Lah maka kita katakan bisa jadi Allah menyenangi kamu. Betul. Dan mungkin Allah senang dengan orang-orang yang Allah senang sakit itu dibebankan pada kamu karena Allah bersama dengan orang yang sakit. Betul. Gitu. Dan banyak banget kan ketika pada saat orang sakit itu mereka malah menghujat sakitnya. Padahal kan dari situ ada ya yang cerita-cerita tentang aku ini nggak pernah sakit malah dibangga-banggain nggak pernah sakit. Kata Rasul, kamu tuh justru hati-hati, kamu nggak pernah dikasih sakit gitu kan. Betul. Dan aku juga pernah dapat bahwasanya salah satu mekanik atau sistem atau proses untuk menjaga kesehatan itu juga dengan tidur. Dengan tidur, betul. Karena tidur itu ternyata powerful banget. Betul. Aku baca jurnal ya. Salah satu kunci diet itu tidur. Kunci diet itu tidur. Oh, bukan makanan. Kalau dia mau diet, selain dia mengurangi makanan, dia harus benar-benar tepat waktu tidurnya. Artinya tidak berkekurangan. Karena kalau berkekurangan waktu tidurnya, hormon-hormon tuh gak akan bekerja. Iya, berantakan. Termasuk anak-anak juga sama. Kemarin kita bahas tentang anak-anak yang kecanduan gadget. Ketika anak-anak kecanduan gadget, kalau misalnya anak-anak sudah pegang gadget nih, dia pasti tidurnya lambat. Karena pertama dia lebih tertarik. Yang kedua, sinar daripada gadget itu, screen itu membuat kita tuh susah untuk tidur. Betul. Nah makanya kemudian ketika dia susah tidur, hormon-hormon pertumbuhannya terhambat. Stunting jadinya. Nah makanya badan itu juga sama. Kalau dia mau bermetabolisme dengan baik, dia harus cukup tidur. Tidur ternyata diatur juga oleh Rasulullah. Betul. Maka Rasulullah ada macam-macam tidur. Ada tidur yang kata Rasul yang memberikan penyakit. Membuat jadi gila. Itu tidur ba'da asar. Itu buat jadi gila. Serius. Rawan ngantuk memang. Iya, karena itulah buat jadi gila. Karena kenapa? Biological time kita hancur. Kita tidur asar nih misalnya, bangun-bangun udah gelap.
Iya. Sering kali nggak kita mikir gini, subuh. Ini subuh. Bener. Iya benar, aku sering. Jadi gila kita. Ya, jadi gila dan kita stres. Kenapa? Karena kita jadi kayak apa ya? Jadi kayak kita bingung. Jadi disorientasi. Iya betul. Misorientasi. Nah itu adalah tidur yang buat jadi gila. Ada yang tidur yang membuat jadi hilang rezeki. Itu tidur pada subuh. Itu hilang rezeki tuh. Makanya lu miskin ya. Tidur pada subuh. Itu menghilangkan rezeki. Dan satu lagi tidur yang membawa barokah. Yaitu adalah tidur qailullah. Oh siang. Menjelang zuhur. Itu ada waktunya gak sih? Ada yang bilang setelah zuhur boleh? Bisa. Yang penting dia meniatkan untuk qailullah. Nah maka ketika dia contoh ya tidurnya sebelum zuhur sekitar 15 menit itu termasuk jam 11 mau sejam juga itu sama qailullah. Sama. Nah jadi ada yang hadis Rasul katakan tidurlah qailullah karena setan tidak tidur qailullah. Iya betul. Nah jadi kalau misalnya lu tidak tidur qailullah jangan-jangan lu temannya ya. Temannya qailullah. Iya tapi kadang-kadang kita nggak sempat ya. Betul. Tapi ya sempatkanlah. Ya. Karena kayak di Google kayak di Microsoft atau bahkan sekolah-sekolah Jepang itu mereka membiasakan anak-anaknya untuk tidur siang. Jadi mereka tahu ada produktivitasnya yang naik ketika anak-anak itu tidur siang dan karyawan itu tidur siang. Bahkan dibuatin tempat tidur. Oh, dia dikasih tempat sendiri. Anak-anak Jepang ya. Coba antum search di internet ya. Di banyak sekolah mereka pas sudah tengah hari mereka buka baju, pakai baju piyama, kelasnya digelepin, mereka tidur di situ. Gila efektif banget. Serius. Lalu kemudian bangun makan siang baru pulang. Kenapa? Karena tidur bagian daripada kurikulum. Masuk dalam kurikulum. Kita malah kalau sekolah sampai sore dulu baru pulang. Itu dia. Setelah itu main bola. Nah, habis asar udah tidur. Makanya gila. Oke Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ini udah. Dan masih banyak lagi ya sistem-sistem yang lain. Kita baru bahas tentang olahraga dan tidur. Masih banyak sistem-sistem yang lain. Misalnya contoh cara berjalan. Cara untuk sholat. Cara untuk misalnya sampai dengan bagaimana cara untuk dengan istri bagi yang sudah berkeluarga. Betul. Itu semua menjaga kesehatan. Itu juga menjaga kesehatan dan keseimbangan. Dan juga komunikasi rumah tangga. Betul. Makanya ada satu perkataan ulama yang luar biasa berkaitan itu. Ini tapi bagi yang bukan jomblo ya. Bagi yang jomblo ya teori aja lah. Tutup dulu. Ya, tutup kuping. Ya, ini teori bagi yang sudah menikah. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya seluruh hal yang berlebih-lebihan itu adalah mudarat. Iya betul. Kecuali hubungan seorang suami pada istrinya yang sah. Nah artinya itu adalah bagian daripada kesehatan juga. Betul. Karena kenapa? Saking pentingnya kesehatan, Imam Syafi'i berkata bahwa ini adalah ilmu yang harus dikuasai oleh semua orang. Ya minimal ibu-ibu wannabe. Insya Allah ya. Baik, itu aja yang bisa kita bahas pada hari ini. Input sudah dan sistem sudah, tinggal kita bahas output. Oke. Out dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita dibawa emosinya kesana kemari. Ini mix feeling banget sih ya dengar materi tadi kayak yang naik turun kayak dibikin roller coaster banget. Soalnya dari mulai ketawa, bener-bener nangis setelah itu. Indahnya Islam dan rahmatnya Islam. Ini sih kejar nangis kayak gitu, kayak sedih banget mengingat perjalanan Rasulullah gitu ya. Gemeter banget gitu. Perasa saya tuh berada di zaman Rasulullah banget. Sebetulnya ini saya ikuti tiba yang kedua kali, yang masih terharu biru. Rasa mau nangis. Rasa malu luar biasa gitu. Kayak aduh, kita layak kayak disebut umat Rasulullah gitu. Ternyata mengikuti itu gak sekedar nge-following tren doang. Ternyata untuk mengikuti sesuatu seutuhnya kamu harus melihat visi besar grand design-nya. Dibuat ingat sama perjuangan Rasul buat kita gitu. Jadi pengen nangis lagi. Jadi benar-benar apa ya, nggak nyangka gitu. Dan 2 jam ya tadi kenal lagi 2 jam tuh nggak kerasa gitu. Tiba-tiba udah selesai aja kayak gitu. Moga-moga bisa keliling seluruh Indonesia. Karena Itiba tuh salah satu bucket list aku di 2024. Worth it banget kalau bisa diadain tiap tahun sih sebenarnya. Bahkan tiap bulan kalau bisa diadain. Pokoknya worth it banget, harga berapapun harus banget ikutan. Yang belum ikutan harus banget ikutan. Pokoknya nangis bareng-bareng, kita rindu sama Rasulullah bareng-bareng. Worth it banget.